Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai, izinkan saya membawakan sebuah pantun. Ke Bogor belilah yang layak, sebab tak kenal, maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Tri Hemdi Utomo, dan rekan saya. Nama saya Zulaika. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari karya tulis ilmiah kami yang berjudul Yobombi, bioetanol bongkol pisang dengan katalis enzim jamur tiram, Pleuratus ostreatus yang murah dan juga ramah lingkungan. Kami akan membawakan sebuah karya tulis dengan subtema Bioenergy for Indonesia's Energy Future. Sektor migas memegang peranan krusial bagi ketahanan energi nasional. Penurunan kinerja produksi yang merosot jauh dari jumlah kebutuhan. 75 tahun merdeka, Indonesia justru tengah menghitung mundur kelangkaan energi. Dari satu tantangan yang akan dihadapi Indonesia di masa depan. Apakah di tahun 2029 nanti atau 10 tahun lagi RI akan krisis energi? Itulah realita yang sedang terjadi. Semakin hari, cadangan minyak bumi semakin menurun. Padahal kebutuhan terhadapnya semakin meningkat, seiring menambahnya jumlah penduduk yang ada. Dapat kita lihat dalam grafik ini adalah grafik kapasitas kilang dan kebutuhan BBM di Indonesia. Pada tahun 2010 hingga 2012 terdapat defisit cukup besar. Pada tahun 2010 terdapat defisit sebanyak 608.000 barel. Pada tahun 2011 meningkat menjadi 640.000 barel. Sedangkan pada tahun 2012 terdapat defisit sebesar 628.000 barel. Dan data terbaru dari BPS menunjukkan bahwa terdapat penurunan produksi minyak bumi sebanyak 4% pada tahun 2018 dibanding pada tahun 2017. Oleh karena itu, kita semua harus segera bertindak. Kita harus mencari akar permasalahan dan harus mencari jalan keluar dari semua ini. Kita harus menemukan energi alternatif. Apa itu solusinya? Solusinya adalah dengan bioetanol, yaitu bahan bakar alternatif berupa etanol C2H5OH yang berasal dari sumber hayati, selulosa, pati, dan gula, yang nantinya akan dikonservasi menjadi glukosa dan akan dihidrolisis dengan katalis asam atau enzimatis dan difermentasi. Kelebihan dari bioetanol dibandingkan dengan minyak bumi adalah yang pertama, ramah lingkungan karena tidak menimbulkan polusi. Yang kedua adalah hasil emisi karbon dioksidanya yang rendah. Dan yang paling penting adalah dapat diperbaharui. Kenapa? Bioetanol tidak menimbulkan polusi karena cairan yang dihasilkan dari proses fermentasi gula dari sumber hayati tadi, yaitu menggunakan bantuan mikroorganisme sehingga tidak menghasilkan cairan yang berwarna. Salah satu sumber hayati yang dapat kita gunakan adalah bonggol pisang, karena bonggol pisang mempunyai kandungan pati sebesar 76% pada saat kering dan basahnya sebesar 96%. Data ini berdasarkan dari Direktorat Gigi tahun 1979. Selain itu, bonggol pisang merupakan salah satu limbah pertanian yang jarang dimanfaatkan dan sangat sering kita temui di kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah katalis jamur tiram atau Pleuratus ostreatus. Jamur tiram ini akan kita gunakan dengan hasil berupa katalis. Katalis ini nanti akan kita gunakan pada proses hidrolisis bioetanol. Terdapat 4 rumusan masalah dalam penulisan karya tulis ini. Yang pertama adalah membahas mengenai efektivitas Yobombi. Yang kedua adalah mengetahui karakteristik bonggol pisang. Dan yang ketiga adalah mengetahui metode pembuatan. Dan yang keempat adalah mengetahui penggunaan katalis jamur tiram dalam bioetanol ini. Tujuannya kurang lebih sama dengan rumusan masalah. Tapi ada tambahan pada poin keempat, yaitu mengenai membahas kelebihan Yobombi. Manfaat penulisan karya tulis ini adalah bagi pemerintah adalah mengetahui dan untuk mengatasi menipisnya persediaan minyak bumi dengan menemukan energi alternatif. Dan bagi masyarakat, manfaat dari karya tulis ini adalah memberikan suatu bahan bakar yang lebih murah serta ramah lingkungan. Dan bagi mahasiswa adalah mengembangkan wawasan terhadap sumber daya alam dan juga menambah wawasan mengenai limbah-limbah yang jarang digunakan padahal memiliki manfaat yang luar biasa.
Metode penulisan pada karya tulis ini menggunakan sumber sekunder, yaitu sumber yang mengacu pada buku, jurnal, tesis, dan juga situs penyedia data. Tahapan penulisan yang dilakukan pada karya tulis ini, yang pertama diawali dengan persiapan, yang kedua merumuskan data tujuan, yang ketiga adalah menuliskan data, yang keempat adalah penyusunan karya tulis. Metode analisis yang digunakan pada karya tulis ini mengacu pada metode kualitatif dengan menggunakan studi literatur atau literary research. Kerangka pemikiran diawali dengan ide karya ilmiah. Ide ini berawal dengan adanya permasalahan-permasalahan yang ada, seperti menipisnya minyak bumi, menambahnya jumlah kebutuhan, dan kami melakukan tinjauan pustaka mengacu pada beberapa sumber yang terpercaya. Selanjutnya kami membahas suatu solusi. Kami menemukan serta merumuskan suatu solusi atas permasalahan yang ada dengan mengacu pada tinjauan pustaka. Sehingga kami dapat menarik suatu kesimpulan dan saran terhadap bahasan pada solusi itu. Yo Bongpi merupakan suatu inovasi yang cemerlang dari kami, yaitu bioetanol dengan kombinasi bonggol pisang dengan katalis jamur tiram atau Pleurotus ostreatus. Mengapa bonggol pisang dan juga jamur tiram? Karena bonggol pisang ini ternyata memiliki kandungan yang luar biasa. Di dalamnya terdapat 76% pati. Dan juga jamur tiram ini memiliki peran sebagai pengganti enzim alfa amilase dan glukoamilase pada hidrolisis bioetanol. Sehingga gabungan antara bonggol pisang dan juga jamur tiram ini menjadi sebuah bahan bakar yang murah serta ramah lingkungan. Lalu bagaimana pembuatan dari Yobombi itu sendiri? Yang pertama yang kita lakukan adalah pemilihan bahan baku, yaitu berupa bonggol pisang. Bonggol pisang yang kita dapatkan kita bersihkan, yaitu kita potong kecil-kecil agar dapat kita larutkan dengan aquades. Hasil larutan di aquades ini yaitu berupa larutan pati yang kita hidrolisis menggunakan katalis jamur tiram selama beberapa menit. Setelah itu kita sterilkan dalam autoclave. Setelah kita keluarkan dari autoclave, kita fermentasi menggunakan starter Saccharomyces cerevisiae dan saat itu kita kocok. Untuk lama fermentasinya itu sekitar 7-10 hari yang maksimal dengan suhu sebesar 30 derajat. Dari fermentasi selanjutnya kita kocok. Nah, setelah itu bioetanol kita pisahkan dari larutan fermentasi menggunakan alat rotary evaporator sehingga kita bisa menghasilkan bioetanol dari bonggol pisang. Yobompi efektif digunakan sebagai bioetanol karena memiliki kandungan pati sebesar 76%. Selain itu, pada proses fermentasi, jika kita menggunakan waktu secara maksimal, yaitu berdasarkan data yang didapatkan dari Warsa pada tahun 2013, jika kita menggunakan starter sebanyak 9% dan waktu fermentasi selama 7 hari, maka kita akan mendapatkan kadar etanol sebesar 9,90%. Hal ini dikarenakan pada waktu 7 hari tersebut, starter bisa maksimal dalam dia melakukan fermentasi kepada bioetanol. Maka sangatlah efektif jika kita menggunakan data dari Warsa tadi dan juga bahan baku bioetanol yaitu berupa bonggol pisang yang memiliki kandungan pati sebesar 76%, maka kita akan mendapatkan bioetanol yang semakin banyak. Selanjutnya adalah analisis jamur tiram dalam hidrolisis pembuatan bioetanol. Pada dasarnya, hidrolisis ada dua jenis, yaitu menggunakan enzim dan juga menggunakan katalis asam. Antara dua ini memiliki kelebihan dan juga kekurangan masing-masing. Pada penggunaan hidrolisis enzim memiliki kelebihan diantaranya lebih ramah lingkungan karena efek samping serta abu yang dihasilkan lebih sedikit. Selain itu, biaya pemurniannya menjadi lebih murah dan pengontrolan proses hidrolisis menjadi lebih mudah. Dan penggunaan enzim ini tidak merusak substrat yang digunakan. Tetapi kekurangan pada hidrolisis enzim adalah karena menggunakan enzim seperti alfa amilase dan glukoamilase, enzim tersebut memiliki harga yang cukup mahal. Bila meninjau pada penggunaan hidrolisis katalis asam,
Katalis asam ini memang lebih murah bila dibandingkan dengan enzim tersebut, tetapi memiliki dampak negatif, yaitu memiliki efek samping yang dapat menyebabkan pencemaran pada lingkungan. Oleh karena itu, kami memiliki inovasi menggunakan jamur tiram. Berdasarkan data di sini, ini merupakan hasil penelitian oleh Pratomo dan kawan-kawan pada tahun 2016. Ini merupakan grafik kurva kadar glukosa dari 3 jenis jamur, yaitu jamur tiram, jamur kayu, dan juga jamur kuping hitam. Pada hidrolisis ke 6 jam, dapat kita lihat bahwa hasil jamur tiram menduduki peringkat pertama dalam kadar glukosa terbanyak. Selanjutnya disusul oleh jamur kuping hitam dan juga jamur kayu. Seiring berjalannya waktu hidrolisis hingga waktu ke 8 jam, peringkat pertama masih diduduki oleh jamur tiram. Jadi, dapat disimpulkan bahwa jamur tiram ini memiliki fungsi yang baik bila dibandingkan dengan jamur-jamur lainnya sebagai hidrolisis pada bioetanol. Oleh karena itu dapat diambil kesimpulan besar bahwa bonggol pisang merupakan substrat yang efektif sebagai bahan pembuatan pada bioetanol. Selain itu, enzim pada jamur tiram merupakan katalis yang tepat dalam proses hidrolisis pada pembuatan bioetanol. Sehingga, Yobongbi merupakan suatu bioetanol yang murah dan ramah lingkungan. Referensi yang kami gunakan dalam pembuatan karya ilmiah ini yaitu buku sebanyak 6 buah, 17 jurnal yang terdiri dari 9 buah jurnal internasional, 8 buah jurnal nasional. Selain itu, kami juga menggunakan 1 buah tesis dan juga 2 website. Jaga bumi dan dia akan menjagamu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh.